Ada anak yang percaya satu hal sederhana. Selama tangannya masih digenggam ibunya, dunia tidak akan pernah benar-benar jahat. Ia tidak tahu bahwa dunia bisa merampas segalanya, bahkan tanpa suara. Mereka merantau berdua, seorang ibu dan anak kecil yang belum paham arti ditinggalkan. Bukan karena mimpi besar, melainkan karena seseorang memilih pergi tanpa menoleh. Ayahnya pergi, bukan karena mati, bukan karena kecelakaan, tapi karena memilih hidup lain dan meninggalkan mereka dengan sunyi yang menumpuk dari hari ke hari. Sejak itu, rumah tak lagi terasa seperti rumah. Setiap malam ibu menghitung uang receh di atas lantai. Bukan untuk menabung, tapi untuk menentukan hari ini makan atau besok tidak. Anak kecil itu sering berpura-pura kenyang, agar ibunya tidak menangis lebih lama. Hingga suatu hari, ibu berkata pelan, "Kita pergi ya, Nak." Bukan pergi mencari bahagia, tapi pergi karena bertahan di tempat lama, terasa seperti perlahan mati. Di tanah orang, ibu bekerja sampai tubuhnya lupa caranya beristirahat. Dan anak kecil itu tumbuh dengan satu ketakutan terbesar. Bukan kehilangan ayah, melainkan kehilangan satu-satunya orang yang tidak pernah pergi. Sebelum cerita ini berlanjut, jika kamu masih punya ibu atau pernah merasa ditinggalkan oleh pilihan orang lain, dukung channel ini dengan klik like, comment, subscribe, dan share. Karena cerita ini bukan sekedar kisah. Ini tentang mereka yang ditinggal dan dipaksa kuat tanpa pernah ditanya siap atau tidak. Keputusan itu tidak pernah benar-benar dipilih. Ia datang setiap malam, duduk di sudut kamar, ikut menghitung uang receh di lantai bersama ibu. Ayah pergi tanpa pesan, tanpa pamit, tanpa penjelasan yang bisa dipahami anak kecil itu. Yang tersisa hanya kursi kosong dan pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Ibu mencoba bertahan. Pagi ia bekerja seadanya. Malam ia menjahit harapan dengan tangan gemetar. Kadang ia tertawa kecil saat anaknya bercerita, lalu diam terlalu lama ketika lampu dimatikan. Ada malam-malam hangat yang mereka curi dari keadaan. Ibu membacakan cerita yang sama berulang kali. Anak itu tertawa, meski sudah hafal akhirnya. Di momen itu, dunia terasa utuh. Sebentar saja. Namun pagi selalu datang membawa kenyataan. Anak itu pernah melihat ibunya menangis sambil memandangi beras yang tinggal segenggam. Ia lalu berkata pelan, "Aku nggak lapar, Bu." Padahal perutnya berbunyi lebih dulu. Suatu hari, ibu pulang dengan wajah lelah yang tidak disembunyikan. Ia duduk, menarik napas panjang, lalu berkata, "Kita harus pergi." Anak itu terdiam. Malam itu, diam-diam ia memasukkan mainan kecil kesayangannya ke dalam tas ibu. Bukan karena ingin membawanya, tapi karena percaya kalau mainan itu ikut, ibunya tidak akan terlalu sedih. Di pelabuhan, angin asin menusuk hidung. Anak itu menggenggam tangan ibunya erat. Takut pada kapal, takut pada suara asing, takut pada dunia yang terasa terlalu besar. Ibu berlutut menatap mata kecil itu. "Pegang ibu ya, jangan lepas." Anak itu mengangguk. Karena baginya, selama tangan itu masih saling mengenggam, pergi tidak akan terasa seperti kehilangan. Saat kapal bergerak menjauh, ibu menahan tangis. Anak itu tersenyum kecil, mengangkat tas ibu, seolah ingin berkata, "Aku ikut bantu, Bu." Mereka tidak berangkat mengejar mimpi. Mereka berangkat agar bisa tetap hidup, bersama. Tanah itu tidak menyambut mereka. Ia hanya membiarkan mereka tinggal. Kamar mereka sempit, dindingnya tipis, seolah setiap napas bisa terdengar keluar. Satu kasur, satu lampu redup, dan jendela kecil yang menghadap gang. Namun ibu menata kamar itu seperti rumah sungguhan. Ia menyapu setiap pagi, menggantung pakaian rapi, menaruh mainan kecil di sudut kasur, seolah masa kecil masih punya tempat. Setiap subuh, ibu bangun sebelum cahaya muncul. Ia menyiapkan bekal seadanya. Menatap wajah anaknya yang masih terlelap lebih lama dari perlu. Lalu berbisik, "Jangan kemana-mana,
Ibu pulang. Anak itu mengangguk meski masih setengah mimpi. Hari-hari anak kecil itu diisi menunggu. Ia duduk dekat pintu, menghitung langkah orang lewat, menghafal suara tangga. Setiap bunyi kunci membuatnya berdiri. Setiap bunyi yang salah membuatnya duduk kembali. Suatu hari ia menyadari sesuatu. Ibu pulang semakin malam, dan setiap pulang langkah ibu makin berat. Malam adalah waktu paling hidup bagi mereka. Ibu mengeluarkan sisa tenaga untuk bercerita. Anak itu tertawa, lalu berpura-pura tidur agar ibunya tidak perlu bicara lagi. Itu pulau kecil mereka. Singkat tapi hangat. Aksi kecil itu berlanjut. Anak itu mulai menyimpan uang receh yang ia temukan di bawah kasur. Ia tidak tahu harganya berapa. Ia hanya tahu uang membuat ibu menarik napas lebih panjang. Suatu malam, ia menyodorkan genggaman kecilnya. Ini buat ibu istirahat besok. Ibu tertawa lalu menangis. Menangis pelan agar anaknya tidak melihat. Di kamar mandi sempit, ibu memijat punggungnya sendiri. Batuknya ia redam dengan handuk. Ia masih berkata, "Ibu kuat." Namun di luar kamar mandi, anak kecil itu duduk memeluk tas ibu, berdoa dengan kata-kata yang ia buat sendiri, agar besok ibunya tidak perlu pergi terlalu pagi. Di tanah orang itu, mereka hidup dari sisa tenaga dan cinta yang diperas perlahan. Perubahan itu datang diam-diam, seperti bayangan yang makin panjang saat sore, tapi tidak pernah disadari sampai gelap. Awalnya hanya batu kecil. Ibu menutupinya dengan tangan, menelan suara sebelum anaknya sempat bertanya. "Cuma debu," katanya, sambil tersenyum terlalu cepat. Namun tubuh mulai memberi tanda lain. Langkah ibu melambat. Napasnya sering berhenti di tengah kalimat. Tangannya gemetar saat mengikat tali sepatu anaknya. Anak itu melihat semuanya. Ia hanya belum tahu namanya apa. Ia mulai bangun lebih pagi, menyeduh air hangat dengan hati-hati, menaruhnya di dekat ibu sebelum berangkat kerja. "Aku bikin teh biar ibu tidak batuk," katanya bangga. Ibu memeluknya lama, lebih lama dari biasanya. Ada malam kecil yang masih mereka simpan. Ibu mengajarkan anaknya menulis namanya sendiri. Hurufnya miring, tidak rapi. Mereka tertawa saat tinta menodai jari. Di momen itu, sakit terasa bisa ditunda. Namun pagi selalu membongkar segalanya. Ibu tetap bekerja, meski punggungnya sering ditahan dinding. Meski batuknya kini disertai darah tipis yang ia sembunyikan di kain. Ia takut berhenti, karena berhenti berarti anaknya kehilangan makan. Anak itu melanjutkan aksinya. Ia membuka tabungan receh di bawah kasur, menghitung dengan serius, lalu menyodorkannya. "Kalau ini cukup, ibu jangan kerja besok ya." Ibu tersenyum. Kali ini senyum yang pecah. Malam-malam menjadi lebih sunyi. Batuk ibu lebih panjang. Anak itu terbangun, mengusap punggung ibunya, seperti yang pernah dilihatnya di rumah orang lain. "Jangan capek ya, Bu." Ibu memeluknya erat. "Kalau ibu capek, kamu tetap di sini ya." Kalimat itu tertinggal di udara, bukan sebagai janji, melainkan sebagai permintaan. Dan untuk pertama kalinya, anak kecil itu tidur dengan rasa takut yang tidak bisa ia beri nama. Pagi itu belum benar-benar pagi. Gelap masih menggantung ketika ibu terbangun dengan napas yang terpotong-potong. Dadanya naik turun seperti berlari tanpa bergerak. Anak kecil itu terbangun karena suara yang tidak biasa. Ia duduk, menatap, melihat ibunya berusaha tersenyum, lalu gagal. "Bu." Ibu mengangkat tangan, mengusap rambutnya pelan. "Di sini ya." Itu kalimat lembut terakhir. Anak itu berlari keluar kamar. Kakinya nyaris tersandung. Ia mengetuk pintu tetangga dengan tangan gemetar.
Suara tangisnya lebih dulu tiba sebelum kata-kata. Ibu dibawa pergi. Lampu kamar masih menyala. Tas kecil ibu tertinggal di sudut kasur. Di lorong rumah sakit, anak itu duduk dengan kaki menggantung. Ia membuka tas ibu, mengeluarkan tabungan receh, menghitung ulang, lalu menggenggamnya erat. "Aku udah ngumpulin, Bu," katanya pada kursi kosong. Waktu berjalan tidak adil, terlalu lambat untuk ditunggu, terlalu cepat untuk diulang. Seorang perawat keluar. Tidak ada kata yang ramah, tidak ada janji. Anak itu berdiri, masuk ke ruangan, melihat ibunya terbaring diam. Tenang, terlalu tenang. "Ibu, aku di sini." Ia menaiki kursi, memeluk tubuh yang tidak lagi hangat, menyelipkan receh ke tangan ibunya. Sekarang, ibu bisa istirahat. Tidak ada jawaban, tidak ada napas, tidak ada pelukan balik. Pulau bahagia terakhir itu pecah di tempat. Tangis anak itu jatuh tanpa suara. Bukan jeritan, bukan teriakan. Hanya dahi kecil yang menempel lama di dada ibunya. Dan di hari itu, seorang anak belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun, bahwa cinta tidak selalu cukup untuk membuat seseorang tinggal. Setelah hari itu, dunia tidak runtuh. Ia hanya berjalan terus, tanpa menunggu anak kecil itu siap. Ia duduk di kamar yang sama, kasur yang sama, lampu yang sama. Namun tidak ada suara batuk, tidak ada langkah pulang. Anak itu menyimpan tas ibu di sampingnya. Setiap malam, ia membuka resleting pelan, mencium bau yang mulai samar, lalu menutupnya kembali, seolah takut kehabisan. Orang-orang datang, mengusap kepalanya, bertanya hal-hal yang tidak ia mengerti. Ia hanya mengangguk, karena menangis pun rasanya sudah terlalu lelah. Malam pertama tanpa ibu, ia menyusun receh di lantai, satu persatu, seperti dulu, lalu berhenti di tengah. Ia tidak tahu untuk siapa uang itu sekarang. Pulau kecil itu muncul tiba-tiba. Ia teringat malam ketika ibunya mengajarinya menulis nama. Huruf miring, tinta di jari, tawa pelan. Anak itu tersenyum sebentar, lalu menyelipkan kertas itu ke dalam tas ibu. "Aku udah bisa," bisiknya. Saat tidur, ia menyisakan ruang di kasur, meski tahu tidak akan ada yang datang. Tangannya terulur ke sisi kosong. Tidak menangis, hanya diam terlalu lama. Besoknya, ia bertanya pelan pada orang dewasa. "Aku nanti nunggu ibu di mana?" Tidak ada yang menjawab cepat. Anak kecil itu tidak hanya kehilangan ibu. Ia kehilangan rutinitas, kehilangan arah, kehilangan seseorang yang selalu bilang, "Pegang ibu." Kini, ia memegang tas itu sendiri. Dan di tanah orang, seorang anak belajar hidup dengan satu pelajaran paling sunyi, bahwa tidak semua yang pergi pernah benar-benar siap dilepaskan. Tidak semua kehilangan datang dengan suara keras. Sebagian hanya meninggalkan ruang kosong yang tidak tahu harus diisi dengan apa. Anak kecil itu masih hidup, masih bernafas, masih berjalan ke depan. Namun ada bagian dari dirinya yang berhenti di hari ketika ibunya tidak pulang. Ia tidak pernah marah pada ayah yang pergi. Ia hanya berhenti menunggu. Karena menunggu terlalu lama mengajarkan satu hal, tidak semua yang dijanjikan akan kembali. Tas kecil itu masih ia simpan, bukan sebagai kenangan manis, melainkan sebagai pengingat bahwa pernah ada seseorang yang bertahan sejauh itu demi dirinya. Mungkin suatu hari ia akan tumbuh besar, belajar tertawa tanpa rasa bersalah, belajar menyebut kata rumah tanpa menoleh ke belakang. Atau mungkin tidak. Dan pertanyaannya bukan apakah ia akan kuat, melainkan siapa yang mengajarinya bagaimana caranya pulang. Sepenggal pesan hari ini sederhana. Jika kamu memilih pergi, pastikan ada seseorang yang tetap memegang tangan mereka yang kamu tinggalkan.
Jika cerita ini meninggalkan sesuatu di dadamu, jangan biarkan ia hilang begitu saja. Dukung Sepenggal Pesan dengan klik like, komen, dan subscribe ya, agar kisah-kisah yang tak sempat bersuara tetap punya tempat untuk didengar. Karena bagi sebagian orang, didengarkan adalah satu-satunya cara agar mereka tidak benar-benar hilang.